wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Nah, karena ini juga kita sudah mendekati liburan, jadi kan banyak hal ya yang perlu kalian persiapkan nantinya. Hari ini kita akan melakukan pertemuan, melanjutkan pertemuan kita beberapa minggu yang lalu terkait dengan diskusi tentang gender map journey. Nah, tujuannya untuk melaksanakan ini adalah untuk mengasah keterampilan berpikir kritis kita, mengasah kemampuan kita untuk menganalisis lingkungan kita di sekitar kita ini ada fenomena apa dan bagaimana cara kita menyikapi situasi-situasi yang berkaitan dengan stereotip gender. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fakta, stereotip, dan diskusi-diskusi terkait dengan gender. Nah, menurut kalian gender itu apa? Perbedaan kelamin. Perbedaan kelamin. Lalu ada pendapat lainnya? Gender, perbedaan kelamin itu betul ya. Jadi kalau biasanya kita tahu laki-laki dan perempuan, nah gender ini adalah sesuatu peran atau sesuatu stereotip atau label dari masyarakat yang menempel pada laki-laki dan perempuan itu sendiri. Nah, kalau biasanya kalian dengar di rumah itu siapa yang biasanya masak? Ibu. Kalau ya yang biasanya bekerja di lapangan dipanas-panasin siapa? Ayah. Nah, itu melekat ya di masyarakat kita. Nah, kenapa memasak itu identik dengan ibu? Nah, karena ada sifat-sifat perempuan yang dilabel oleh masyarakat, dilengketkan pada peran seorang ibu. Begitu juga dengan laki-laki itu seharusnya begini, perempuan itu seharusnya begini. Nah, itu yang dinamakan dengan gender. Hari ini kita akan melakukan petualangan ini. Nanti ada dua kartu, yaitu kartu diskusi dan juga kartu fakta stereotip. Jika kalian bisa mendiskusikan hasil dari kartu fakta stereotip, maka kalian boleh maju 3 kotak. Dan jika di kartu diskusi, kalian boleh maju 5 kotak. Nah, sudah bisa dipahami ini? Sudah. Oke, sebelum memulai kegiatan kita berdoa dulu. Berdoa, disilakan. Doa dapat diakhiri. Oke, ini timnya kita bagi dua-dua saja ya. Jadi dari sini tadi Salwa sama Nadia, Erni sama Sinta, Arsil sama Lexi, Afan sama Rifki, gitu ya. Nah, kalian ini sudah dipeta-petakan dalam kelompok, jadi nanti ada tim yang punya keunggulan khusus gitu ya. Misal Salwa sama Erni sama Sinta itu punya keahlian di menggambar, nanti tugas tindak lanjutnya juga akan berkaitan dengan bakat dan hal-hal yang kalian minati. Menggambar, ada yang menulis, ada yang bikin video dan juga yang lain-lain. Nah, oke, bisa kita mulai ya. Oke, nah ini kartunya Home Pimpa dulu. Perwakilan kelompoknya dimulai dari mana? Ayo, oke, 1, 2, 3. Home Pimpa lagi home kambreng. Benar benar. Home Pimpa lagi home kambreng. Oke, kita mulai dari Nadia. Silakan. Oke, bisa dibacakan dengan keras. Perempuan yang menggunakan pakaian terbuka wajar apabila mendapatkan pelecehan dari orang lain. Nah, gimana menurut Nadia dan Salwa? Menurut kita fakta sih. Soalnya kayak itu kayak mengundang Iya, karena kayak udah awal terbuka nafsu. ya. Terus jadi kayak apa lawan jenis itu pasti tertarik Iya. gitu. Oh gitu ya, jadi itu tadi menarik perhatian lawan jenis gitu ya. Ya. Oke, karena ini kartunya fakta atau stereotip, jadi maju 3 langkah ya. Ada kelompok lain yang mau menambahkan, nanti akan mendapatkan poin yang sama jika punya pendapat yang berbeda atau argumen-argumen yang berbeda, meskipun fakta atau stereotipnya sama boleh. Ada yang mau menambahkan? Yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Ayo Sinta, menurut Sinta gimana? Gimana? Ada yang mau menambahkan? 1, 2, 3. Ada yang mau menambahkan nggak? Sih? Oke, yaudah kita buka diskusi terbuka ya. Ini nggak ada poinnya. Kalau perempuan yang menggunakan pakaian terbuka tadi menurut kelompoknya dia sama Sawal itu wajar mendapatkan pelecehan dari orang lain. Nah, kalau menurut kalian gimana? Wajar, gitu ya, karena
memang mengundang gitu ya. Iya. Nah, oke. Jadi karena memang perempuan itu selalu dilekatkan dengan sesuatu hal yang menarik pandangan gitu ya. Oleh sebab itu, pakaian-pakaian itu juga menjadi ada batasan-batasan tertentu. Nah, sebetulnya ini adalah satu stereotip. Tapi pendapat kalian tetap bisa diterima karena memang sudut pandang ya. Kenapa stereotip? Karena memang dari segi pakaian laki-laki pun juga seharusnya ada batasannya ya. Kalau perempuan, kalau di Islam ada aurat, tentu saja di laki-laki juga ada batasan-batasannya. Nah, ketika ada seseorang yang dilecehkan karena pakaian, ini tuh sebetulnya karena memang dari segi laki-laki. Kalau misal perempuan, anak perempuan mau diajari bagaimana caranya berpakaian, tentu laki-laki harus juga diajari bagaimana caranya melihat seseorang yang berpakaian terbuka gitu kan. Kita tidak bisa mengontrol pakaian seseorang, tapi memang menghindari memang lebih baik dengan pakaian tertutup gitu ya. Nah, jadi ini bisa swasta, bisa stereotip, tapi ini lebih condong kayak 60%-nya adalah stereotip gitu ya. Oke, karena ini yang masih di sini adalah kelompoknya Nadia dan Sawal. Oke, dilanjutkan ke sini atau ke sana? Kelompok Ermis ya. Silakan. Jika kamu menemui bahwa temanmu hanya mau berteman dengan temannya sesama perempuan atau laki-laki saja, bagaimana pendapatmu? Nah, jika temanmu hanya mau berteman dengan sesama perempuan, kalau perempuan bertemu sama perempuan saja, laki-laki berteman dengan laki-laki saja, nah gimana menurutmu? Ya dikasih waktu 5 detik ya. 1, boleh. 1, 2, 3, belum. 4, 5. Gimana jawabannya? Boleh. Gimana? Normal saja karena Lawan jenis gitu, jadi makanya itu lebih berteman dengan sama jenis. Bisa jadi ya kalau misal dia punya trauma terhadap lawan jenis, jadi dia bertemannya dengan teman-temannya yang sama jenis aja. Oke, itu kartu diskusi ya. Iya. Oke, kartu diskusi mana ininya? Jadi 5 poin ya. Lainnya ada yang mau menambahkan? Kita mau tambahkan. Ya, oke. Tadi itu tuh kalau kayak gitu tuh sebenarnya juga wajar, tapi juga kadang kayak apa jadi membeda-bedakan gender gitu ya. Jadi kita sebaiknya kan berteman sama ya lawan gender juga gak apa-apa. Jadi Oke. ada masalah maupun laki Atau perempuan. ada Tapi nanti perempuan. juga ya boleh. Boleh. Oke, bagus. Silakan dulu nambah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang mau nambahkan? Ya, kelompoknya. Ada itu kan kalau misalnya yang kita berteman kayak sama lawan jenis itu kan kadang pikirannya kayak nyimpang jadi cowok kalau misalnya sering main sama cewek itu kadang kayak hobi gitu ya, jadi itu menurut saya kalau misalnya berteman sama yang lawan jenis atau sebagainya itu menurut saya ya nggak apa-apa, itu kan tergantung dari kenyamanan mereka kan ya. Kayak misalnya ya kalau cowok teman-temannya itu kita nakal-nakal gitu ya, terus ya cowok itu kan kayak nyaman gak baik-baik, jadi pindah ke yang cewek-cewek, mungkin di situ dia merasa kayak lebih diterima gitu. Oke, teman-teman. Ya, oke, 1, 2, 3, 4, 5 di sini ya. Oke, betul sekali. Jadi tadi diskusinya seru yang itu. Kenapa? Karena memang ada sudut pandang tertentu. Ketika mau berteman dengan perempuan aja, mungkin dia nyamannya gitu. Tapi di sisi lain juga kita perlu membiasakan diri untuk berteman juga dengan teman-teman yang berbeda jenis untuk penyesuaian, untuk mendapatkan pengalaman lebih dan juga diskusi-diskusi yang lebih bervariasi gitu ya. Oke, nah Lexi bisa minta tolong dipimpin selanjutnya Lexi. Ini waktunya Rifki. Ayo guys. Ya. Oke. Laki-laki sebaiknya tidak mengambil jurusan yang feminim seperti tata boga, perhotelan, tata busana dan lain-lain. Oke. Menurut Oke. kamu itu gimana? Kamu boleh diskusi dulu. 4 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi menurut saya ini bisa dibilang stereotype. Kenapa? Karena ya apa itu namanya, untuk jurusan itu bisa apa itu laki-laki kan bisa itu ada kayak bisa masak, bisa yang lain, nggak kayak cuma itu aja kayak bisa tentara gitu ada. Nah seperti itu. Oke, ada tambahan apa? Oke, kau ya tepuk tangan dulu untuk Rizky. Tapi di mana tempatnya Lexi? Fakultas Stereotip ya, 3. Ada yang belum lainnya mau menambahkan? Ya. Ayo Lexi yang mimpin, ayo. Ayah adakah ini yang tambahin? Ya, Oke. kalau menurut saya itu tuh laki-laki tuh wajar saja kalau mau ikut ke tata boga, ke perhotelan itu bisa aja kalau dia ahlinya di situ. Bakatnya di situ ya bisa aja dia mau intinya ke sana, lebih nyamannya ke sana, lebih berkembang di sana ya itu terserahnya. Oke, jadi sesuai dengan haknya ya. Misalkan dia punya bakat di memasak juga boleh, kalau perempuan punya bakat di permesinan juga boleh gitu ya. Jadi keduanya itu adalah hak dari masing-masing individu meskipun itu laki-laki atau perempuan. Oke, udah tepuk tangan dulu. Jadi nambah di mana Lexi? Oke, karena pertemuan kita hari ini terbatas ya waktunya, jadi nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti ada beberapa tugas yang perlu kalian selesaikan. Nah, kalian kelompok-kelompok ini sudah dibentuk berdasarkan dengan minat kalian pada bidang tertentu. Seperti kelompoknya Sinta itu tadi minat di bidang menggambar, kalau kelompoknya dia minat di bidang menulis, Lexi di bidang pembuatan video gitu, dan Afan, Rifki ini di poster gitu ya. Jadi nanti tugasnya setelah ini adalah bagaimana kalian menganalisis lingkungan sekitar, fenomena apa yang terjadi di sekitar kalian terkait dengan gender sesuai diskusi yang tadi kita sudah bahas. Lalu nanti kalian bentuk dalam bentuk gambar atau bentuk komik, video, poster, dan juga tulisan sesuai dengan minat kalian. Jadi nanti sesuaikan dengan minat kelompok kalian sendiri. Kita perlu mengedukasi atau memberitahu teman-teman yang lain terkait dengan diskusi kita. Nah, tadi kan menarik ya diskusi kita ya, terkait dengan bagaimana kita memandang suatu gender tertentu atau gender tertentu itu dikaitkan dengan jurusan-jurusan tertentu gitu. Nah, tugasnya bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya ini siapa yang bisa menyimpulkan tadi kita belajar apa dan apa yang bisa kita simpulkan hasil akhirnya dari pembahasan tentang gender hari ini. Yuk. Ada, silakan. Yang kalian pahami, menurut kalian gender hari ini itu membahas tentang apa ya? Apa yang kita pelajari hari ini? Gimana perasaan dulu deh? Gimana perasaan kalian hari ini? Jujur senang sekali. Oke. Banyak pengetahuannya. Banyak pengetahuannya. Berarti apa yang kita pelajari hari ini, Nat? Kayak tentang kan gender kan tentang laki dan perempuan kan beda kelaminnya. Walaupun kita mau bermain dengan siapapun, maupun laki perempuan mau ambil jurusan apa itu sesuai dengan haknya. Gak semuanya kita harus mengikuti kata orang. Jadi harus dengan jalannya sendiri. Oke, berarti dengan kemampuan kita dan apa yang kita minati begitu ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, terima kasih. Hari ini pertemuannya anak-anak sangat seru dan juga diskusinya terbuka. Kalian sudah bisa menghargai satu sama lain. Terima kasih untuk yang sudah aktif dan juga ikut terlibat dalam diskusi. Terima kasih untuk Lexi yang sudah mencoba untuk memimpin kelompok. Semoga apa yang sudah kalian pahami di sini, di sekitar kalian juga kalian lebih peduli dengan teman-teman kalian di sekitar kalian. Jika ada yang kesulitan dalam bergaul, ada yang mendapatkan stereotip atau label dari gender kalian sudah bisa membantu dan memberikan pandangan kalian terkait dengan itu. Nah, saya harap kalian bisa lebih peka sama sekitar kalian, di teman-teman kalian yang mengalami kesulitan bisa dibantu untuk kehidupan sehari-hari, untuk pendapat di komunikasi dan diskusi sehari-hari. Begitu ya. Terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya tentu dengan membawa hasil dari karya kalian masing-masing. Terima kasih atas
pertemuan hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.